Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oke Bang Rasman, mungkin bisa dicek. Dikit dong. Dikit dong. Baik. Samsung. Baik. Siap, kenapa kalian huha-huha? Jam berapa Bang? 5. Tadi jam 4 Ya udah. Iya, saya di macet. Kalau hujan ya. Iya. Siapa nih? Anggi mana, Dokter Anggi? Sini aja. Sini, ayo ke sini. Itu Dokter Anggi tuh baru selesai kemarin koasnya. Siapa Bang? Anak saya. Jadi kedatangan saya ke sini untuk membesuk Saudara Fadel Al-Fajar Bajide, dan karena jam besuk ini kan untuk keluarga itu kan hanya Selasa dan Kamis ya kalau saya nggak salah. Jadi hari ini saya akan lihat beliau, Pak Fadel, diskusi, dan tadi juga sudah ada pembicaraan yang mengarah untuk melaporkan Loli melalui Martin, kemudian Bintang, Pak Umar, dan kelihatannya mereka bilang ya udah Om lihat dulu Fadel, kemudian nanti kita diskusikan, tapi sudah mengkerucut untuk kelihatannya melaporkan Loli karena kekecewaan yang besar dari Fadel dan keluarga. Yang melapor itu kan tidak mesti juga harus Fadel kan, bisa saja diwakilkan melalui keluarganya. Aborsi. Kan yang melakukan aborsi itu kan Loli. Artinya ada dong aborsi itu. Mengakui dong pada kalau ada aborsi itu. Bukan. Kan sekarang Loli mengatakan bahwa dia melakukan aborsi 9 Mei 2024. Dan pada saat melakukan aborsi, kata Loli, ya biar saya lurus ini, kata Loli itu video callan dengan Fadel. Fadel mengatakan itu tidak ada video callan itu. Dan dia tidak tahu hamil. Nah, sekarang kita tidak dulu ujuk-ujuk percaya dengan katakanlah pengakuan dari Fadel kah, Loli kah. Oke, tapi yang pasti apa yang disampaikan Loli bahwa dia melakukan perbuatan aborsi, maka itu tindak pidana. Jadi tidak bisa proses tindak pidana aborsi terus Lolinya lolos. Enggak. Beda dengan anak di bawah umur yang disetubuhi. Tapi kalau perbuatan itu aborsi, pelakunya Loli, maka dia harus bertanggung jawab. Kalau dia bisa membuktikan Fadel mengetahui, maka Fadel dalam persoalan ini dianggap turut serta dan atau mengetahui perbuatan itu. Paling ada pasal yang barangkali dilekatkan ke dia. Tapi sekarang juga udah dilekatkan ke dia. Persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi, kan itu kan? Pasal yang disangkakan kepada Fadel kan yang dua itu. Jadi kami mau buktikan bahwa siapa yang melakukan tindakan aborsi itu adalah pidana. Itu poinnya. Kalau aborsi 4 tahun, kalau dia mencabuli anak di bawah umur atau kekerasan seksual itu 15 tahun. Kira-kira begitu. Bang, berarti kesini itu untuk menjenguk Fadel dulu atau Saya mau besok Fadel, terus kita sampaikan. Saya kan baru nyampe nih dari Sumatera Utara, bicara dengan Martin tadi, baru koordinasi juga. Saya akan sampaikan ke Fadel ini loh. Martin bilang begini, Pak Umar bilang begini, Bintang bilang begini. Kemarin kita udah bicara juga, kita rapat tim dengan Rahmat. Nah, baru Rahmat lagi di jalan tuh. Saya bilang, ya sudah kita cek bagaimana perkembangan lebih lanjut akan kita dalami. Itu posisinya. Bawa apa aja Bang untuk hari ini untuk Fadel? Oh, saya akan adalah beberapa dokumen yang akan saya tunjukkan ke dia. Bang, ya. Nah, adapun terkait dengan
Nikita Mirzani yang dia sudah tersangka, ya saya kira kooperatif saja ya. Dan ancaman hukumannya memang sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada NM itu memang 20 tahun gitu. Nah, jadi kalau dia mengaku bahwa dia hamil sekarang, terus 3 bulan, nggak logis. Saya bisa hitung dia berpacaran dengan si MG. Kalaupun dia hamil, nggak mungkin 3 bulan. Bisa jadi ini strategi agar dia tidak ditahan. Tapi itu biarlah proses hukum yang berjalan. Nah kemudian saya dapat informasi saudara Hotman Paris dibawa ke Singapura. Ya, kita doakan ya. Saya memang melihat orang-orang yang zolim ke saya ini kayaknya dapat bagian satu-satu. Tapi saya tidak pernah mendendam kepada kalian, biar Allah yang menilai dan memberi balasan. Saya insya Allah akan berjuang terus untuk membela dan membantu orang-orang yang menurut saya pantas untuk dibantu. Terutama juga membantu diri saya gitu. Oke, saya ke dalam dulu deh. Bang, mengaku jadwal sidang nggak, Bang? Ayo, sambil jalan. Nanti jam 5 saya nggak bisa lihat lagi lewat jam 5. Bang, laporan terkait aborsinya apa, Bang? Apa? Buktinya apa, Bang? Apa yang dituduh? Telepon aja kan, Bang. Telepon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, walaupun kadang-kadang menjengkelkan. Saya tadi sudah bertemu dengan klien kami, saudara Fadil Al-Fajar Bajide, dan pertemuan itu lebih kurang 30 menit ya. Saya minta secara khusus ke Bu Kanit untuk bisa bertemu beliau karena saya baru nyampe dari Medan dan baru ada urusan di Bareskrim. Jadi tadi Fadel kondisinya sehat dan dia pakai peci ya warna putih. Dan kalimat pertama yang dia sampaikan, Om, saya sekarang lebih tenang. Ya mungkin kalau dulu Fadel dance, kemudian mungkin kadang-kadang lupa sholat. Sekarang Fadel sudah lebih dekat ke Tuhan, sudah lebih, dengarin dong, sudah lebih menerima, ya, kira-kira legowo, walaupun Fadel tidak melakukannya. Kemudian dia bertanya bagaimana perkembangan Loli. Ya dia kan nggak megang handphone ya, jadi saya sampaikan ya Loli sekarang ya bisa dibilang di luar, tapi kalau bagian perkembangan ibunya saat ini yang sudah jadi tersangka di kasus yang berat, ya menurut saya yakin beliau juga sekarang posisinya dalam keadaan dia paling tidak mengkhawatirkan lah bagaimana nasib dia kalau ke depannya ibunya misalnya atau aminya ditahan gitu ya. Nah lalu kemudian dia bilang, oh begitu ya Om, iya. Terus pacarnya gimana? Ya saya bilang, saya memang melihat sepertinya dia punya pacar baru. Terus boleh nggak Om saya lihat? Oh saya nggak pegang HP-nya dan saya kira udahlah kamu lupakan aja. Ya udah Om, saya nggak mau ingat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya merasa dikhianati. Gimana sih Om gitu kan perasaan dia gitu. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya. Mana Rahmat? Masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau ditanya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, dan belakangan malah merubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Kemudian tentang rencana membuat laporan terhadap Loli,
beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin dan Bintang, bahkan ibunya. Nah, jadi hasil pertemuan saya nanti, saya akan sampaikan ini kepada Martin, karena Martin yang selalu komunikasi dengan kami, dan seperti apa langkah hukum berikutnya, ya kita akan dalami, kita akan pelajari, dan insya Allah kita akan ambil langkah yang baik, yang konkret terhadap Loli. Jadi pesan dari Fadel tadi, Om tetap bantu saya, dan juga ada Rahmat tadi datang, kemudian kita support dia, dan dia bilang saya sekarang lebih dekat dengan Tuhan. Terus saya tanya, gimana keadaan kamu di dalam? Berapa orang teman kamu? Nah, dia bilang kami ada 6 orang, semua baik-baik aja Om. Dan Fadel kan udah pernah juga di sini ditahan. Nah, jadi nggak ada masalah Om, mereka baik-baik semua, tidak ada kendala, tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam. Ya mudah-mudahan baik. Dan saya lihat dia malah agak gemukan gitu ya, agak gemuk dikit, dan mukanya lebih bersih. Begitu yang saya lihat tadi dengan Rahmat. Bang, tadi abang bilang bahwa ada dugaan dia tidak bersalah. Nggak salah tadi abang bersegmen gitu. Abang ada niat untuk rapid nggak sih Bang, dengan tersangkanya atau tidak? Sekali lagi masalah perapit, masalah gelar perkara khusus itu semuanya tergantung kepada orang tuanya. Jadi untuk finalnya kita lakukan upaya hukum pra peradilan atau gelar perkara khusus itu sangat tergantung dari orang tuanya. Adapun tentang surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah diproses dan belum dijawab oleh Kapolres. Nanti saya akan coba cross check lagi. Begitu. Bang Fadel sekarang benci banget sama Loli Bang. Apa maksud saya Bang? Saya justru apa ya, terharu Fadel itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya justru terharu. Kamu benci? Enggak, ya sudahlah, kalau dia memang itu yang terbaik. Kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Dia kata dia tidak benci. Merasa dihianatin nggak Bang? Tapi merasa Dihianatin nggak Bang? Iya, itu pasti. Dia merasa dikhianati, dan tapi itu tadi pertanyaan dia dengan pertanyaan saya itu muncul. Apakah ini benar datang dari dirinya atau apa? Karena nanti kalau misalnya perkara NM naik, misalnya sampai dia ditahan, tentu Loli juga berpikir gitu kan. Kalau memang dia kemarin murni keterangan itu dari dia tanpa ada tekanan siapapun, ya mungkin kasusnya akan lanjut sampai persidangan. Tapi kalau ternyata dia kemarin ada tekanan dan dia berubah pikiran, masih ada waktu. Masih ada waktu sebelum P21. Bang, tapi gimana perasaan Fadel yang mendengar karena Nikita jadi tersangka, mungkin apakah ada perasaan? Dia sudah tahu, biasa saja. Biasanya kan dia itu kan orangnya refresif juga. Begitu dia dengar, oh ya Om, ya Om, ya. Dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah gitu. Tadi enggak. Oh ya Om, aku udah tahu, kamu udah tahu sudah Om. Mungkin dapat info, mungkin dapat dari teman-teman atau apa. Ya dia hanya bilang berapa lama hukumannya itu Om si NM? 20 tahun ancamannya. Wih. Terus saya berapa Om? Saya bilang, saya kan nggak mungkin ngomong berbohong kan. Kalau dugaan kekerasan seksual di bawah umur itu 15 tahun. Kalau aborsi itu 4 tahun. Akumulasi 19. Dan memang berat. Tapi dalam persoalan ini bisa jadi kalau sampai saya tanya, Fadel, kamu benar tidak tahu kalau dia hamil? Tidak. Kamu benar bahwa dia melakukan aborsi itu video call dengan kamu? Enggak. Ya itu cukup. Nah, jadi tergantung dengan Pak Umar, Martin, Bintang. Kalau dia tergantung keluarganya. Lapor ya lapor, enggak. Dan dia terima, tapi bukan berarti dia mengaku salah, enggak.
Dan dia nggak stres. Nggak. Kan saya bisa lihat, ini stres enggak. Dia nyaman aja. Tadi ketemu sama Bu Ade, ketemu sama anak saya Dr. Anggi, kakak saya sama Rahmat juga, sama Rahmat Rizky sama Wafi ya. Mana mereka? Mat, sini Mat. Sini Mat, sini Mat. Wafi, sini. Bang, Bang Usman sebagai Sini Mat. Bang, artinya Hah? Bang, artinya